Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alvin Saputra, NPM 21086, praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Senin. Di sini saya dan partner saya akan mempresentasikan modul 3 tentang PHP dan database dengan latar belakang yakni sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan penyimpanannya, mengelola dan mengontrol, dan melaporkannya sehingga hal tersebut dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Sistem informasi manajemen sendiri adalah sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, dengan menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa, sehingga dapat diartikan adalah sistem informasi yang mampu memberikan hasil informasi yang canggih dan cepat kepada seluruh bagian untuk memanage suatu organisasi agar dapat eksis di dunia digital pada saat ini. Di sini kita memakai PHP atau Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman berbasis web yang bisa berjalan di sisi server atau sering disebut site server language. Di sini PT Petroleum Carter yang merupakan studi kasus yang kita angkat, yang kelompok kami angkat, yakni merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan jasa transportasi. PT Petroleum Carter mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan jasa transportasi yang dapat diakses oleh customer melalui website. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman PHP dan database yang nantinya akan dapat diakses oleh customer. Kemudian rumusan masalah pada laporan ini, yakni bagaimana cara mengintegrasikan PHP atau Hypertext Preprocessor dengan database pada web perusahaan penyewaan jasa transportasi PT Petroleum Carter. Tujuan praktikum, yakni praktikan mampu mengetahui fitur-fitur yang terdapat dalam bahasa pemrograman PHP dan sintaks dasar PHP. Yang kedua, praktikan mampu mengetahui fungsi dan kegunaan database MySQL. Praktikan dapat memahami kelebihan serta kekurangan PHP dalam membuat website perusahaan Petroleum Carter. Kemudian pada bab selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka pertama, berisi tentang sistem informasi dan berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang sistem informasi. Kemudian selanjutnya tentang sistem informasi manajemen yang isinya hampir sama seperti sistem informasi, tapi ini membahas tentang sistem informasi yang ada pada manajemen. Jadi berisi tentang penjelasan sistem informasi manajemen. Kemudian tujuan dan peran sistem informasi manajemen. Di sini sudah jelas bahwa pada poin C ini menjelaskan tentang tujuan dan peran sistem informasi manajemen yang sangat penting pada pengelolaan suatu manajemen. Yang pada poin D yaitu Visual Studio Code, yang sering dikenal dengan istilah VS Code, merupakan suatu code editor yang saat ini banyak digunakan oleh programmer, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk para programmer untuk membuat web atau semacamnya. Pada poin E, yakni CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu berupa aturan untuk mengatur tampilan dari website, sehingga tampilan dalam website itu lebih terstruktur dan juga lebih indah untuk dipandang. Ini juga berisi beberapa bagian-bagian CSS. Kemudian pada poin F, yaitu framework. Framework merupakan setiap bahasa pemrograman yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Framework tidak bisa lepas dari developer karena sebagai developer pasti akan menggunakan framework. Jadi di sini framework merupakan salah satu cara untuk membuat website yang bisa menjadi lebih menarik dan dapat membuat pengunjung merasa nyaman berlama-lama pada website yang kita buat. Ini juga perlu. Kemudian kita masuk pada poin G, yakni PHP atau Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa pemrograman berbasis web sesuai dengan apa yang akan kita buat pada modul 3 ini, yaitu kita akan membuat web. Kemudian poin H, database. Database adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar, di mana terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisi data operasional, tapi juga deskripsi data. Jadi database ini merupakan sebuah tempat penyimpanan atau seperti gudang pada saat kita ingin membuat web. Berisi data-data yang
kita input pada web yang kita buat. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah pengerjaan yang akan dijelaskan oleh partner saya. Berarti ini saya akan menjelaskan web yang sudah kami buat. Pertama layarnya kami ini kalau Windows aja Steam. Terus kita langsung ke save. Dari save ini kita langsung ke save control. Nah, muncul seperti ini. Ini sudah terus SQL ini gratis tab. Itu kita langsung ke Chrome, langsung ke localhost. Yang berbuka web untuk terjadi model premium dan dari 300 kemudian dari enter ini ada pemiliknya kita ada Bin Rizky ada saya ada Limuru Fazazin ini juga dari bukan ini buat pas ini ada upload pas buku ini ada bank mandiri saya dan foto saya ini tentang terang sini ada kontak nah ini kontak yang saya isi misal Paris ini telepon itu di tempat musik webnya baik ini jadi submit nah ini di sini ini ada login nah segmennya itu adalah terkenal mungkin saya lebih banyak info persennya tertera passwordnya yang ikuti gambar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan ini web yang kami buat para ini web kami ini room dari web tertentu ini tertera ini
Barang-barang yang kami sediakan di charteran ada 5 mobil beserta rangkaiannya. Ini pemilik pertama dan Martin Biscuit dan bisa sendiri versi asli. Itu kita di advertise. Nah di sini waktu itu dari tentang latar belakang pendiri serta tentang karakteran kontak kontak dengan nomor Paris misal Paris Milan ini Netherlands berbeda sampai pilihan semisal apa misal sebetulnya pulang menarik bisa musik point pesen sih pesen kali 300 gitu. Setelah itu kita menggunakan Ayo, Pala. kita pesan tadi. Ayo. Ya, cicingnya di mana? Terus buatnya di Tahu. Instagram Kamu tahu. Iya, masuk juga ke tahu. bisa ini yang pernah ini satu penting dari kebanyakan yang bisa laporkan ini dan terus Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pertama, output script coding HTML. Berikut adalah ada output script coding HTML dan Tailwind CSS yang telah kami buat pada perusahaan Carteran pentolan Carter. Seperti ini, tanpa tampilan home website perusahaan pentolan Carter. Ini pada tampilan About Us, tentang pendiri perusahaan pentolan Carter. Sini terdapat kontak person website perusahaan pentolan Carter. Kemudian ada tampilan login, tampilan dashboard, dan juga tampilan profile website pentolan Carter. Di sini terdapat tampilan update profile website, tampilan data produk website, dan juga tampilan tambah produk website perusahaan pentolan Carter. Kemudian ada tampilan data customer, dan juga yang terakhir tampilan tambah customer website perusahaan pentolan Carter. Analisa output. Pada output script coding HTML di website pentolan Carter terdapat tag HTML yang dipakai antara lain 1, 2, 3 untuk membuat heading, elemen teks, dan yang lain-lain. Kemudian terdapat tag BR digunakan untuk memisahkan baris dalam sebuah dokumen HTML. Tag ini memiliki tag penutup, tag B digunakan untuk membuat tulisan tebal, tag ini memiliki tag penutup yaitu tag garing B, yang lain-lain. Pada output script coding Tailwind CSS, di website perusahaan terdapat tag yang dipakai yaitu flex, yaitu yang digunakan untuk pengaturan layout, posisi, dan tampilan keseluruhan pada layout website itu sendiri. Kemudian pada output script coding PHP dan bahasa query di website perusahaan Carteran, dalam file index PHP terdapat variabel hostname, username, password, given name, count, query, dan check, serta terdapat MySQLi underscore connect, MySQLi underscore query, dan MySQLi underscore name underscore rows, yang masing-masing mempunyai fungsi untuk melakukan koneksi ke database MySQL, yaitu hostname, digunakan untuk membuat sebuah alamat yang pada website ini menggunakan localhost. Dan begitu pun seterusnya. Pada output script coding PHP dan bahasa query file contact PHP terdapat label berguna untuk memberitahukan kepada pengguna mengenai data yang akan dimasukkan pada suatu formulir. Pada output script coding PHP dan bahasa query file login PHP terdapat
session atau start yang digunakan untuk memulai sesi baru dalam menyimpan informasi dari ID pengguna. Dan seterusnya. Pada output script coding PHP dan bahasa query pada file dashboard PHP, terdapat session start yang digunakan untuk memulai sesi baru dalam menyimpan informasi, kemudian terdapat include atau index PHP yang digunakan untuk menyisipkan file PHP, yaitu pada file PHP dasar, yaitu index.php. Selanjutnya terdapat pencabakan berupa if, iset, check, true, yang berfungsi untuk memvalidasi apakah terdapat sebuah check form ada atau tidak. Begitupun seterusnya. Dan yang terakhir pada output script coding PHP dan bahasa query pada file logout PHP terdapat variabel session yang terdiri dari variabel session start yang berfungsi untuk memulai sesi baru dalam menyimpan informasi, dan variabel session destroy yang digunakan untuk menghapus data pada sesi tertentu. Kemudian kita masuk pada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan hasil analisis, data dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada bahasa pemrograman PHP, sintaks dasarnya dibuka dengan PHP dan ditutup dengan seperti itu. Sintaks PHP bersifat case sensitif. Jadi penggunaan huruf kecil akan memengaruhi output yang dihasilkan. Selain pembuka dan penutup sintaks PHP, juga ada echo yang berfungsi untuk membuat perintah untuk menampilkan teks. Lalu ada string atau teks yang akan ditampilkan, dan ada end of statement yang berguna untuk mengakhiri perintah. Yang kedua, secara garis besar, MySQL memiliki fungsi untuk mengelola dan membuat database dari sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Dalam data science, fungsi lain dari MySQL digunakan untuk melakukan query dataset dalam jumlah besar agar dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dataset tersebut dalam bentuk string atau teks. Yang ketiga, kelebihan dari PHP adalah bahasa pemrograman yang termasuk gratis dan bersifat open source, relatif mudah dipelajari dan fleksibel. Sedangkan kekurangannya termasuk tidak efektif dalam menghasilkan aplikasi desktop, relatif lambat dibandingkan dengan beberapa bahasa lain, dan memiliki dukungan yang buruk untuk menangani kesalahan. B. Saran. Adapun saran untuk modul ini antara lain, sebaiknya praktikan memberikan lebih banyak teks pada script agar mendapatkan output program yang bervariatif. Sebaiknya perhatikan bisa mencari referensi literatur internasional lebih banyak agar informasi mengenai CSS yang didapatkan lebih banyak dan lebih akurat secara lengkap. Sebaiknya perhatikan mencoba menggunakan framework selain Tailwind agar praktikan mengetahui persamaan dan perbedaan antara satu framework dengan framework lainnya. Dan selesai. Sekian presentasi modul 3 dari kelompok 23. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.